Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Madalina dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Informatika. Sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan bab dari pertemuan 2, yaitu tentang teknologi jaringan dalam IoT yang diampu oleh Bapak Asep Anwar Sulaiman STMKOM, yaitu dengan mata kuliah pengembangan S1 Sistem Informasi dan Aplikasi IoT. Dan di sini langsung saja ada WiFi, Bluetooth, atau jaringan dalam IoT, yaitu ada WiFi, Bluetooth, seluler, LoRaWAN, dan Zigbee, yaitu antara jaringan-jaringan itu yaitu untuk jarak pendek dalam koneksitas yang cepat, ada Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan, ada Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi, dan untuk seluler 4G dan 5G untuk konektivitas global dan skala besar. Dan keuntungan teknologi jaringan dalam IoT, konektivitas yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan besar, kinerja yang andal dan cepat. Dan di sini konektivitas yang luas dan global ada salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, IoT dalam berhubungan ke internet dan berbagai lokasi seluruh di dunia atau connectivity ya. Dan di sini ada juga manfaat konektivitas yang luas dan global. Skala luas ada teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka ruang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks seperti jaringan kota pintar, smart cities yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar dari seluruh kota. Ada konektivitas tanpa batas. Konektivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contoh perangkat pelacakan hewan liar dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit dijangkau. Ada kerjasama antar negara, teknologi jaringan global memungkinkan kerjasamamu dan bertukaran data antara negara-negara memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Contoh penerapannya yaitu ini, Application of Smart Container Tracking Utilizing LoRa. Ini ada container ya, container declaration, asset tracking, temperature monitoring, dan shock detection, any unusual activities, dan doors status and close and open. Sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat dan waktu dan efisien dalam rantai pasok. Dan contoh penerapan lagi, LoRa. Benefit of leverage LoRa in smart container tracking. Pemantauan waktu nyata menggunakan teknologi LoRa dalam pengiriman kontainer meningkatkan stabilitas, keamanan manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisiensi rantai pasokan sambil mengurangi biaya yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan kontainer. Sini ada penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Pentingnya efisiensi energi. Teknologi jaringan yang dirancang untuk menghemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Pada perangkat yang dikembangkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengantar baterai. Menggunakan data lingkungan kebutuhan energi teknologi jaringan efisien membantu mengurangi dampak lingkungan termasuk produksi dan penggunaan energi. Biaya operasional rendah. Perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah terutama dalam skala besar. Ada lagi contoh penerapan smart grid. Smart grid adalah merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya, smart grid menggunakan sensor dan metrik sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang di sekitarnya, metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time, dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Ada lagi skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung.
Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau kehandaan. Keuntungan skalabilitas, pertumbuhan tanpa batas, teknologi jaringan yang dapat dilaksanakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang ada. Ada perkembangan tanpa batas, jadi implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar, teknologi jaringan yang dapat diskalakan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat dan kompleksitas. Efisiensi dalam pengelolaan dengan skalabilitas yang baik, pengelolaan jaringan menjadi lebih baik, efisiensi karena infrastruktur dapat diatur dan dikelola dengan mudah. Ada kinerja yang andal dan cepat adalah 4G atau IP. Respon waktu tepat waktu, pertukaran data lancar, konsistensi operasional. Terus ada lagi contoh penerapan jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirimkan data visual secara instan. Ada tantangan teknologi jaringan dalam IoT, yaitu latensi dalam transmisi data, keamanan dan privasi data, interoperabilitas, perangkat, pengolahan jaringan yang kompleks. Inovasi dan perkembangan integrasi 5G untuk konektivitas tercepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam pengelolaan jaringan yang kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.